Jamaah Majelis Taklim Mutiara Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sahibul Bait. Silakan Mas Khairul. Iya, antum mau letakkan di mana? Oh, tafadhal. Cukup ya. Ini jauh-jauh dari Mojokerto ini. Iya, ini ikhwan kita dari Mojokerto. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Mutiara Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sahibul Bait, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Ta'ala kembali memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan thalabul ilmi bersama Majelis Taklim Mutiara Sunnah. Semoga niat kita, langkah kaki kita tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Mutiara Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bulan yang lalu. Kita masih berbicara pembahasan tentang penyebab rusaknya amal. Menukil kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnati As-Sahihah Al-Mutahharah, yaitu penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Jadi menurut catatan saya bulan yang lalu kita sudah sampai pada perusak amal atau pembatal amal nomor 13. Nomor 13. Apa itu yang nomor 13? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi perusak amal, pembatal amal yang nomor 13 adalah durhaka kepada kedua orang tua. Saya akan bacakan ulang dalilnya, setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa. Jadi dalilnya, mana dalilnya? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka amalannya akan batal, amalannya akan rusak. Ya betul ya, durhaka kepada orang tua kan hari ini. Lanjutan bulan yang lalu kan? Baik, nomor 13 itu. Saya bacakan, dalilnya di mana Bu? Dalil yang menunjukkan kalau durhaka kepada orang tua, amalannya batal. Dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa Bu? Betul, 2513. Saya bacakan. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Artinya dulu, ada 3 golongan manusia. Nah itu, mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat itu. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak menerima amalan yang fardu dan yang sunnah dari mereka. Jadi amalan fardunya tidak diterima, amalan sunnahnya tidak diterima. Contohnya, kalau salat fardunya nggak diterima 5 waktunya, berarti yang sunnah qobliyah, ba'diyah, ya tahajud, witir, salat duha, tahiyatul masjid, semuanya nggak diterima. Ini yang fardu maupun yang sunnah. Termasuk puasa juga begitu.
Ramadannya nggak diterima karena Ramadan itu wajib, termasuk yang sunnah, Senin, Kamis, Ayamul Bid, Asyura, Arafah, ya 6 hari di bulan Syawal, itu juga nggak diterima. Gara-gara apa? 3 amalan ini. 3 amalan perusak. Nah, apa saja itu? 1, akun durhaka kepada orang tua. Loh, bayangkan nomor 1 bahkan. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, wamanan. Apa itu manan? Suka mengungkit-ungkit pemberian. Undat-undat. Ungkit pemberian. Mengundat-undat pemberian. Ya. Yang nomor 3, wa mukadzibun biqadar, mendustakan takdir, tidak percaya dengan rukun iman yang nomor 6, qadha dan qadar. Jadi suka protes dengan takdirnya Allah. Hati-hati, amalannya bisa nggak diterima. Sudah capek-capek beribadah, ternyata nggak diterima oleh Allah. Baik. Saya tidak terlalu panjang membahas itu. Sekarang kita masuk saja yang terakhir sampai materi apa, Bu? Nomor berapa? Materi nomor berapa? Pelajaran yang keberapa? Maksud saya. Pelajaran yang pertama, apa Bu pelajaran yang pertama? Dalil-dalil tentang durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan haram dan dosa besar. Ya betul ya itu ya. Dan itu dalilnya ada berapa yang sudah panjenengan catat? Ada berapa totalnya? Total di Quran sama di hadis Nabi. Yang menunjukkan durhaka kepada orang tua itu termasuk haram, dosa besar. Ada berapa, Bu? 5 dalil. Baik, kita lewati aja. Sekarang pelajaran nomor 2, definisi ukukul walidain. Ya, betul ya? Definisi ukukul walidain. Apa itu ukukul walidain? Ukukul itu durhaka, ak itu durhaka, walidain kedua orang tua. Jadi kalau digandeng, ukukul walidain berarti durhaka kepada kedua orang tua. Baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kan ada anak itu durhakanya kepada orang tua itu dari lisannya, perkataannya. Jadi lisannya itu bikin hati orang tuanya sedih. Ya, kepikiran. Ya, ada juga bukan dari lisan tapi dari perbuatan. Gara-gara perbuatan anak, nama baik orang tua menjadi tercoreng. Lah itu juga durhaka. Jadi yang namanya durhaka itu ya terkadang lisan, terkadang perkataan, terkadang perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk dan mudah-mudahan keturunan kita juga nggak masuk kategori ini. Ya, justru kita berdoa semoga Allah jadikan kita, karena saya yakin yang hadir di sini ini belum tentu anak, belum tentu. Ya, yang hadir, mohon maaf, yang hadir di sini ini belum tentu orang tua, tetapi pasti kita ini anak karena kita juga punya orang tua. Jadi saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di samping saya, ini belum tentu orang tua kita, belum tentu, tapi pasti anak. Saya anak, bapak-bapak juga seorang anak, ibu-ibu juga seorang anak, karena kita punya orang tua. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti sama orang tua. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita ke bawah, nah itu, juga dijadikan Allah anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik masih hidup, lebih-lebih ketika telah tiada. Baik. Sekarang yang pelajaran nomor 3, fenomena ukukul walidain. Ini sudah tuntas kan ini? Ya, ini sudah terakhir sampai di sini kalau tidak salah kemarin. Fenomena ukukul walidain. Apa saja, Bu? Di antaranya menyusahkan orang tua dengan perkataan dan perbuatan, seperti tidak mau sholat. Ya, begitu, Bu ya. Terus apa lagi? Berkata ah atau uf. Nah, itu ya. Berkata ah atau uf tatkala menolak perintah orang tua. Jadi kalau disuruh selalu mengucapkan aduh ya, uf atau nah itu nggak boleh. Ya itu termasuk durhaka. Terus diantaranya lagi suka bermuka masam di hadapan orang tua. Kalau di depan temannya berwajah ceria, tapi kalau di depan orang tuanya suka cemberut. Nah itu. Terus apa lagi yang termasuk durhaka? Fenomena durhaka apa, Bu?
tidak suka menemani orang tua saat dibutuhkan, ya, misalnya ke dokter, ya, misalnya minta diantarkan untuk kontrol berobat, ya, itu dia lebih senang menyuruh supirnya atau siternya daripada dia yang nganterkan, karena dia sibuk bekerja. Nah, ini ya, ini termasuk anak durhaka. Padahal dulu waktu kita kecil sakit, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, orang tua kita yang ngantarkan kita ke dokter untuk berobat. Terus kemudian suka mengejek atau membodoh-bodohi orang tua. Mama ini gaptek, ya, ayah ini lola, ketinggalan zaman, papa mama ini jadul, nggak keren, ya. Nah, ini nggak boleh, merendahkan ini ya. Baik, itu termasuk durhaka. Termasuk apalagi, Bu? Suka memperbudak orang tua. Orang tuanya diperbudak, ya, suruh jaga anaknya. Jadi orang tuanya sudah lanjut usia, malah jadi babysitter cucunya. Nah, itu ya. Mestinya ya kau panggil saja babysitter untuk merawat anakmu. Jangan orang tua sudah tua, lansia, kau sibukkan dengan merawat anakmu. Lah, ini nggak boleh nyusahkan orang tua. Seperti ini, saya yakin dimanapun ada orang tua yang usianya sudah lanjut, pengennya itu duduk tenang, rajin ibadah, zikir sing akeh, bukan kemudian ngurusi cucu, ya, apa ini, dulang, terus kemudian buat apa ini, buburnya, susunya, mempersi. Nah, ini bukan waktunya sudah. Orang tua sudah menikmati hasil yang selama ini dia tanamkan, dia didik untuk anaknya, bukan malah direpoti seperti ini. Kita lanjut, di antaranya lagi bentuk fenomena durhaka, menghina masakan orang tua. Yang terlalu asin lah, yang terlalu tipis lah, macam-macam. Nggak boleh. Suka memotong pembicaraan orang tua, dan seterusnya. Banyak waktu itu. Totalnya berapa, Bu? Totalnya 14, ya. Mestinya ada 20, mestinya 20. Nanti saja kalau materi ini tuntas, PDF-nya tak kirim nanti. Saya kirim, nanti silakan ibu-ibu minta ya ke mana, Umu Faisal biasanya yang menghubungi saya. Nanti PDF-nya tak kirim. Baik, sekarang kita masuk materi nomor 4. Pelajaran nomor 4. Ya, betul ya, pelajaran nomor 4 ini ya. Betul? Pelajaran nomor 4 adalah penyebab uququl walidain. Betul itu? Ya. Ibu-ibu harus tahu ya, bahwasanya anak itu durhaka, tidak mungkin tidak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Kenapa anak itu kok tiba-tiba membentak orang tua, nada suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya? Ya, kenapa? Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba anak itu durhaka. Mustahil. Pasti ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya, apa ini penyebabnya ini? Ya, di antara penyebabnya adalah ya, sebelum saya rinci satu persatu ya, ya kesalahan orang tua terhadap anaknya, kesalahan orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan anak itu durhaka. Itu kesalahannya. Lah, apa Ustadz salahnya orang tua? Nih, saya tunjukkan di antara penyebabnya. Satu, yang pertama ini, penyebab pertama. Orang tua tidak berbuat adil kepada anaknya. Orang tua tidak berbuat adil kepada anaknya. Contohnya misalnya dalam pemberian sesuatu kepada anaknya. Nah, itu nggak adil. Nah, itu menyebabkan dia durhaka, kurang ajar. Ya, jadi saya ulang, orang tua tidak berbuat adil kepada anaknya, seperti dalam pemberian sesuatu, dalam memberi sesuatu, itu nggak adil. Itu menjadi pemicu itu. Beda-beda no anak. Nah, itu pemicu itu. Ya, sehingga ada anak yang merasa, aku ini kok diginikan ya sama mama ya. Mama kok lebih cinta sama adik ya. Mama atau papa kok lebih cinta sama kakak ya. Sedangkan aku kok tidak dipedulikan ya. Itu. Kok rasa kasih sayangnya itu kok lebih besar ke... Nah, ini ya. Baik, ini nggak boleh. Ini menjadi pemicu. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 135. An-Nisa 135. Kita dengarkan ya, surat nomor 4 An-Nisa
Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat 135. Kita dengarkan. Minta tolong dibantu Mas, dibacakan. Allah Ta'ala berfirman An-Nisa 135. Kita dengarkan murotalnya. An-Nisa 135. يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن Silakan terjemahannya. 135. Belum ketemu? Saya bacakan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Ada Mas? Silakan dibaca. Ayo kita dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Terus. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Terus. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Terus. Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Teruskan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Teruskan. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ayat ini. Saya bacakan ulang ya. Wahai orang-orang yang beriman, lihat perintahnya. Jadilah kamu penegak keadilan. Berarti kita disuruh bersikap adil. Lawan katanya adil itu, Bu, lawannya itu zalim, Bu. Itu zalim. Ya, adil itu, Bu, artinya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Istilah bahasa kerennya itu proporsional, itu adil. Sedangkan kalau zalim itu artinya kebalikannya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ya. Jadi ibu-ibu jangan salah, adil versi komunis tidak seperti itu, Bu. Ibu-ibu pengen tahu adil versi komunis. Adil versi komunis itu sama rasa, sama rata. Itu komunis. Jadi misalnya kalau kita terapkan di rumah kita ya, rumah kita, ada orang itu punya anak 4, yang punya anak 3 misalnya, yang satu di bangku SMA, yang satu di bangku SMP, yang satunya ada di bangku SD, SMP, SMA. Baik, ternyata sama orang tuanya supaya adil, karpe orang tua ini, maksudnya itu adil. Tiap anak dikasih uang 100 ribuan. Itu udah adil itu. Kenapa? 100 ribu untuk anak SMA, ya mungkin itu memadai sesuai kebutuhannya. Karena kebutuhan anak usia SMA, apalagi kalau sudah akhir-akhir banyak, apalagi bukunya mahal-mahal. 100 ribu untuk anak SMP, kelebihan. Apalagi 100 ribu untuk anak yang ada di level bangku SD, ya terlalu berlebihan. Maka yang seperti ini tidak adil, nggak proporsional. Yang proporsional itu sesuai kebutuhan. Berapa sih yang dibutuhkan anak saya yang ada di bangku SD? Nek 1.000 kakean, nek 50 mungkin, atau 25 cukup lah, cukup. Ya, wong dia itu jajannya. Untuk anak SMP dilebihkan. Itu namanya proporsional. Jadi kalau sama rasa, sama rata, maka yang seperti ini tidak adil. Termasuk pembagian waris. Sama rasa, sama rata. Maka ini komunis. Anak laki, anak perempuan. Tidak dibeda-bedakan. Dipukul rata. Dibagi 2. Laki separuh, perempuan separuh. Ini tidak adil. Lah yang adil bagaimana? Laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian.
Perkara nanti anak laki-laki sudah mendapatkan 2 bagian, dia sudah tahu nominalnya, dia sudah tahu angkanya, lalu dia bilang sama adiknya yang perempuan, iki lo dek, jatahku kamu tak kasih sekian, aku tidak bisa banyak, urusan beda itu, lain soal. Yang penting tahu angkanya dulu, yang penting dia pegang dulu. Itu mestinya. Oleh karena itu, maka orang tua yang tidak adil beda-beda, maka ini penyebab pemicu daripada durhaka kepada orang tua. Hati-hati, hati-hati. Ya, kakaknya dibelikan sepeda motor apa gitu ya. Adiknya kemudian dibelikan motor yang bagaimana gitu ya. Baik yang kakaknya baru, yang adiknya second ya. Maka dalam hal ini nggak apa-apa misalnya sama-sama baru misalnya, tetapi mungkin mereknya berbeda misalnya, atau jauh lebih murah. Kakaknya motornya jauh lebih mahal ketimbang adiknya dan seterusnya. Nggak apa-apa, sama-sama baru tapi. Nah, seperti itu. Sesuai kebutuhan. Ya, proporsional. Jangan menzalimi anak. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, penyebab pemicu durhaka kepada orang tua. Yang nomor 2 adalah orang tua selalu menjauh dari anaknya dan tidak ingin direpotkan oleh anak. Ada orang tua seperti ini ada. Nomor 2, orang tua selalu menjauh dari anak dan tidak ingin direpotkan oleh anak. Ada. Tak kasih contoh. Ada orang tua itu terutama suami yang membuat kapling-kaplingan di rumah tangga. Ada. Jadi seakan-akan dia ini sudah cari duit, bekerja selama sepekan itu sampai hari Jumat. Sabtu, Ahad libur. Maksudnya dia, Sabtu sama Ahad aku tak istirahat. Ojo direpoti masalah anak. Urusan anak, urusanmu. Nah ini katanya suaminya ini. Iya, aku ini sudah cari kerja, 5 hari. Ya, urusan dapur, urusan anak, bagianmu. Urusan delek duit, aku. Lah ini kapling-kaplingan yang kayak gini. Nggak bener ini. Lah terus suami yang benar bagaimana? Meniru Rasul. Bagaimana Rasulullah itu? Rasul itu dalam sejarah membantu pekerjaan istrinya. Nabi itu ikut turun tangan membantu meringankan pekerjaan istrinya. Makanya kalau laki-laki itu nyapu rumah, ngepel rumah, itu bukan aib, bukan. Terus suami seorang bapak menjaga anaknya, istrinya disuruh ikut taklim. Sekarang kan kamu waktunya taklim. Hari Sabtu kan aku di rumah. Hari Ahad kan juga ada taklim. Aku kan di rumah. Anakmu DKN, aku yang jaga. Sebab selama ini saya kerja, anakmu kamu bawa taklim. Sekarang waktunya kamu khusyuk untuk taklim. Biar tinggalan di rumah, nanti urusan masak, biarkan aku, kamu fokus untuk taklim. Keren itu suami yang kayak gini. Keren. Ya. Jangan kemudian nanti ya ketika taklim ya anaknya suruh ngajak. Ya, namanya istri wanita ngajak anak, apalagi anaknya masih balita. Waduh, nggak bisa fokus, nggak bisa. Baru nulis sedikit, anaknya nangis, nanti anaknya rewel, ya. Sehingga yang disampaikan Ustadz ini apa dalilnya nggak kecatat, nggak bisa fokus. Maka jadilah suami yang pengertian, tak jogo ya anak. Wes ya, ya kamu yang penting belajar yang fokus. Nah, gitu mestinya. Ya, jadi jangan kemudian diserahkan semua. Ada lagi suami yang seperti ini. Dia pulang kerja, anak ini sudah nunggu abinya mulai pagi untuk menunjukkan hasil ujian, hasil imtihan. Ya, yang nilainya memuaskan. Anak ini nunggu abinya mulai dari pagi, mulai dari siang dia pulang sekolah sampai malam.
Begitu abinya datang, dia kepingin nunjukkan, ini lebih bahasa Arabku dapat 100, ini lebih Al-Quranku dapat mumtaz. Ya, kepingin nunjukkan, baru bi, ini lebih, apa kata abinya, kata bapaknya. Sudah, abi ini capek, mulai dari tadi kerja, kena macet, apa abi perutnya lah. Sudah, sama mama dulu. Yang ditunggui mulai pagi, kepingin dapat apresiasi dari seorang ayah, itu dimentahkan dengan enaknya. Sama-sama mama, abi ini sumpah, abi ini banyak pikiran. Iya, si abi tak tenang dulu. Mestinya orang tua yang baik, oh Masya Allah, Barakallahu fiik, mudah-mudahan ilmu barokah nak, tak doakan kamu jadi anak yang soleh. Abi tak istirahat dulu ya. Uji, berikan dia apresiasi. Berarti kau layak dapat hadiah dari Abi. Teruskan istiqomah yang seperti ini. Abi bangga punya anak seperti kamu. Silakan ditinggal istirahat atau mungkin melakukan aktivitas lain. Tapi tolong, apa ya bahasa, kalau bahasa sepanjang kletek saya, rekenen naregi gitu loh. Gak bisa, ya apa ini bahasa Indonesia-nya? Rekenen. Itu apa rekenen itu ya, Bang? Ya, kurang mantap bagi isian ya. Kalau rekenen itu ya mantap itu ya. Nah, itu bahasa kletek, sudah punah ini, bahasa punah ini ya. Jadi ibu-ibu sekalian, maka inilah yang menyebabkan akibatnya apa? Akibatnya anak menjadi broken home. Di rumah saya tidak ada mendapatkan apresiasi. Saya tidak mendapatkan cinta. Maka dia mencari cinta yang lain di luar rumah. Seperti itu. Sehingga kurang ajar sama abinya. Kalau disuruh atau apa, nggak mau. Karena dia jarang mendapatkan apresiasi. Jarang kemudian didengarkan ceritanya dan seterusnya. Nah, itu ya. Mestinya menjadi orang tua adalah kita dengarkan. Bagaimana tadi kau sekolah ya apa? Ya, gurumu itu siapa aja? Tanya. Dia merasa diorangkan. Nah, itu ya, mestinya begitulah. Ini penyebabnya orang tua. Yang nomor tiga, apa pemicunya? Kalau nomor 2 itu fatwa ulama ya. Nomor 3, penyebab atau pemicu ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua ingin menang sendiri. Orang tua ingin menang sendiri. Jadi seperti berwatak keras. Wataknya keras. Semua maunya harus dituruti. Makanya saya paling gak seneng ada orang tua bilang sama anaknya, pokoknya Umi. Waduh, kalau sudah pokoknya repot sudah. Gak bisa, gak boleh, jangan. Apalagi anak zaman sekarang gak bisa diginikan. Gak bisa. Ya, Umi usul ini. Umi nanti ini pokoknya. Waduh, sudah. Sudah pakem ini sudah. Mestinya yang benar gimana? Ajak berembuk. Umi itu punya ide begini. Nanti kamu kuliah itu yang seperti ini. Kalau menurut kamu ya apa idenya Umi? Nah, diajak musyawarah sehingga dia merasa diorangkan. Cari titik temunya. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini jangan kemudian memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Ya, jangan. Sebab ada orang tua itu seperti ini. Apa maunya harus dituruti tanpa melihat maslahat dan mudorot. Ya, jadi tidak pernah minta pertimbangan dan bermusyawarah kepada anaknya. Nah, ini nggak boleh nih. Sehingga anak itu maka menjadi benci dengan orang tuanya. Ya, dia merasa aku dari kecil sampai gede kok didikte terus ya. Nggak pernah itu ideku, itu nggak pernah. Mesti idenya papa. Nah, terus kapan aku ini bisa punya ide sendiri? Nah, iya kan? Ini munculnya. Berontak dia nanti. Berontak. Nah, nggak boleh. Termasuk mondok kan anak. Sama seperti itu. Pokoknya kalau lulus SD mondok. Mondok. Kak, butuh mondok. Lu maksa ini. Pemaksaan ini. Kudu mondok. Ya, kamu kalau ndak mondok, wis duduk anaknya mama. Ancamannya ya luar biasa. Lah anaknya, mohon maaf, anak disuruh mondok, anaknya itu lihat pondokan ndak pernah.
Terus yang dilihat sama anak ini, yang dari pondok-pondok, ya Allah kok gudikan. Sudah. Terus kemudian diajak ngobrol, ya seperti itu. Masalah IT, ya teknologi, kok gak nyambung ini, ya. Oh berarti anak pondok ini anak ndak pinter-pinter, ini anak buangan dari negeri nih. Ya, mestinya orang tua kalau mulai dari awal dia punya cita-cita, pengen punya anak yang hafid Quran, hafal Quran, punya planning dia, master plan-nya punya. SMP mondok, SMA mondok, kuliah, nanti ikut tes ini maka ini. Punya master plan, begini. Nanti aku itu kepingin anakku itu ngajar di sebuah ma'had, sehingga ilmu yang selama ini tak berikan, aku oleh kecipratan sampai hari kiamat. Misalnya, seperti itu. Maka mulai dini, mulai SD diajak sering ke pondok. Ini loh. Dan ditempatkan di pondok yang bersih. Iya. Oh begini. Nginep semalam di pondok. Terus diterapkan di rumah itu semua yang ada di pondok. Gadget. Kalau bisa anak jangan pegang HP kecuali sepekan sekali. Yes. Yang kedua tiap jam 2 malam bangun. Oleh SD. Sehingga ketika SMP masuk pondok, kok kayak di rumah ya? Aku di rumahnya Abi itu ya kayak gini. Sudah terbiasa. Lah ini kebiasaan megang HP. Ya, main game-gamean. Ya, semuanya dituruti. Ya, nanti ke mall, nanti apa anak misalnya minta apa dituruti. Begitu masuk pondok, loh, lah kon ini ndak boleh, itu ndak boleh, ini dilarang, ndak boleh, kok ndak asik, ya minggat dari pondok. Banyak ndak anak itu kabur dari pondok. Karena ya itu tadi, tidak dikondisikan suasana rumah tangga seperti pondok. Jadi maunya itu dipaksa anak itu. Ya, makanya saya itu Masya Allah bersyukur kalau ada anak kecil itu tak tanya sama saya, sekolah sudah Mas Anu apa ini sekolah kelas berapa? SD kelas 5. Oh Masya Allah, SD-nya mana? SD Muhammadiyah, Masya Allah. Nanti SMP di mana? Aku mau mondok. Ustaz tanya ya, pengen sendiri atau disuruh Abi Umi? Pengen sendiri, mantap. Maunya sendiri. Gitu. Jangan disuruh. Ya, kamu kalau ndak mondok, wis kata duit jajan. Jangan Bu ya. Jangan memaksakan kehendak, jangan. Baik. Justru nanti yang hasilnya bagus itu Bapak Ibu sekalian atas kemauan sendiri. Itu hasilnya bagus. Tapi kalau main paksa-paksaan hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sebab saya sudah ada beberapa contoh, Bapak Ibu sekalian, beberapa contoh yang mana ketika SD-nya itu SD umum atau swasta, ya, umum atau swasta, ternyata SMP-nya mondok, tapi itu paksaan. Ternyata tidak kuat di pondok. Akhirnya keluar kelas 3 keluar, SMA-nya SMA umum. Tapi dia sudah 3 tahun di pondok, sehingga baca kitab bisa, bahasa Arab meskipun tidak lancar itu bisa, baca kitab bisa, masalah tauhid ngerti lah 3 tahun di pondok. Paham? Berapa juz sudah dikuasai sama dia. Begitu SMA-nya itu bukan di pondokan, SMA-nya SMA umum, entah swasta, entah negeri, ternyata hilang semua ilmunya. Hilang. Mulai dari cara berpakaiannya, ya, mulai dari cara bicaranya, kayak ndak anak pondokan. Beda sudah. Beda. Kenapa? Karena dia bertemu dengan teman-teman yang campur baur, laki perempuan satu kelas. Yang kedua, di situ banyak sekali teman-temannya yang orang tuanya profesinya macam-macam. Ada yang orang tuanya itu kerja di lembaga ribawi, ada orang tuanya yang kerja sebagai macam-macam. Sehingga dalam hal ini mempengaruhi daripada akhlaknya, ya. Rugi yang seperti ini, hilang 3 tahunnya, hilang ilmunya. Ya mulai kenal sama pacaran, mulai kenal dengan, rugi kan. Makanya jangan memaksa. Ajak anak itu berunding, ajak berunding. Baik.
Sudah terlanjur Ustadz, ya sudah. Kalau sudah terlanjur ya didoakan saja. Ya. Baik, sekarang nomor berapa? Nah, orang tua selalu memanjakan anak, dimanja. Apalagi anak sematawayang. Wah, wis. Anak sematawayang. Anak sematawayang. Nah, itu ya. Satu-satunya. Itu. Misalnya lagi anaknya 5. 4 laki-laki, 1 perempuan. Wah, biasanya gimana biasanya yang satu ini? Wah, sudah. Ya, bagaimana Ustadz? Lo enggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan. Ya, kadang-kadang ini mohon maaf ini, kadang-kadang ini bicara anu aja, intermezzo aja. Kadang-kadang putra saya juga kadang-kadang iri dengan perlakuan saya kepada anak perempuan saya. Saya punya putra, punya putri. Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Saya memberikan perhatian sedikit lebih kepada anak perempuan. Sehingga kadang-kadang kakaknya yang nomor 1 iri. Wis pokoknya apa itu ini minta apapun pasti dituruti. Sehingga dia kalau mau minta atau apa, itu adiknya dulu yang disuntik sama dia. Adiknya ngomong apa-apa. Ya, karena kalau dia minta pasti tak turuti. Loh, kenapa Ustaz kok seperti itu? Karena memang Nabi pernah mengatakan dalam sabda Nabi, khusus anak perempuan, porsinya lebihkan dikit. Anak perempuan. Sebab Nabi bersabda, "Man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannatul battata." Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 1 anak perempuan, yang dia cukupi semua kebutuhannya, dia sayangi, dan dipilihkan jodohnya yang terbaik, orang tuanya wajib masuk surga. Wajib. Nabi nggak bilang anak laki, anak perempuan. Wajib masuk surga. Makanya wanita itu diangkat derajatnya di dalam Islam itu. Ya, porsinya ditinggikan. Untuk ibu aja, ya itu porsinya 3:1. Siapa wahai Rasulullah yang harus aku utamakan dalam baktiku? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Bahkan ada hadis 4:1. Siapa wahai Rasul? Ibumu, 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 ibumu. 4 kali. Loh kok bisa 4 kali? Iya. Kenapa? 1, ibumu karena dia mengandung, ibumu karena dia melahirkan, ibumu karena dia menyusui engkau. Terus satunya, ibumu karena dia orang yang paling tidak bisa tidur tenang ketika kau sakit. Bukan bapak, jujur apa tidak? Anak sakit yang tidak tidur itu, ya ibu atau bapak? Ibu, kepikiran itu. Itu yang membuat apa ini, makanya sampai 4 kali Nabi mengucapkan ibumu, 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 dan ibumu. Berarti ini menunjukkan Islam memberikan perhatian lebih kepada wanita. Makanya kalau sudah seperti itu, tak kasih dalil anak saya. Loh, Nabi menyuruh seperti ini. Oh ya. Nanti kalau kamu nikah punya anak perempuan, perlakukan sebagaimana yang Nabi sampaikan. Begitu juga kalau kau sudah punya istri, muliakan wanita itu. Jadikan istri itu ratu, bukan pembantu. Setuju apa tidak? Ya ini mestinya banyak bapak-bapak yang dengarkan mestinya. Ya itu, lewang wanita ini belum menikah sudah dienakkan hidupnya sama abinya, dikasih motor, ya dikuliahkan, ya dipopoi semua kebutuhannya. Begitu nikah diplosoro sama suaminya. Wah, salah. Ya, anak ini mulai kecil ikut bapaknya sudah mulai dienakkan. Anda jadi suaminya, buat dia seperti ratu. Jangan jadikan dia seperti pembantu. Terus kok ngomong-ngomong, mulai kecil anak ini dikasih pembantu. Ya, maka rumahmu kasih pembantu. Muliakan wanita ini. Setuju atau tidak? Ya bilang sama suami ibu-ibu, ya. Setujunya cuma di sini toh, ya. Ini rekamannya pasti di-share ini. Gila-gila, rungok nih, ya, rungok Mas, gitu, ya. Baik. Jadi maka dalam hal ini Nabi sendiri
yang memerintahkan kita untuk memuliakan wanita, terutama anak perempuan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi orang tua suka memanjakan anak, nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh. Setiap mintanya anak apa tanpa melihat maslahat mudarat pasti dituruti. Salah, salah. Yang seperti ini keliru. Baik, nomor 5. Orang tua suka marah kepada anaknya dan terkadang suka memukul. Orang tua terkadang suka marah kepada anaknya dan terkadang suka mukul. Ya, anak biasanya itu diingat-ingat, Bu. Diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Jadi dia kalau pernah dipukul sama orang tuanya, itu diingat-ingat. Ya, Mama, Abi, Umi dulu mukul aku. Mesti itu. Ya, direkam itu. Direkam. Ya. Ya, apalagi kalau memarahi anak atau memukul anak saat dia itu mau tidur. Jangan. Oh, itu lebih daya rekamnya lebih tinggi itu. Ya. Jadi dia dipukul, nangis, ya. Apa itu istilahnya ya? Kemesesaan itu apa? Sampai mesesek. Gitu. Sampai tidur. Anak itu sampai tidur. Nangis ini sampai tidur. Oh, itu ceket, Bu. Sampai dia tua, tetap diinget-inget rekamannya itu. Tetap itu. Jangan. Hati-hati. Makanya marah itu boleh. Marah itu boleh. Tetapi dalam hal ini jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai sumpah serapah. Apalagi sampai menvonis anak. Kamu nakal, kurang ajar sama mama, sama abi, sama umi. Ya jadi anak kurang ajar. Itu vonis itu. Setiap yang keluar dari lisan orang tua, itu doa untuk anaknya. Apalagi sampai kemudian didoakan, mandar konku. Oh, nggak boleh. Iya, itu. Baik, jadi anak sekarang nggak bisa digitukan. Dulu saya masih ingat, orang tua saya dulu, abi saya masih hidup, ayah saya masih hidup, itu kalau sudah saya mainnya itu kelewat jamnya, itu orang tua cukup, ayah saya cukup berdiri, tangannya cukup begini. Ayo, jam berapa ini? Oh, itu, berodok itu sudah. Ya, pulang ke rumah. Sekarang orang tua, ayo, anaknya gini. Ya, betul tidak? Ya, peace. Katanya, gak bisa anak sekarang. Karena apa? Karena pengaruh gadget dan seterusnya. Makanya ketika anak itu nakal, Anda yang sudah pegang air wudhu, usapkan sisa air wudhu Anda ke wajahnya. Anda katakan, doakan mama sabar nak ya, doakan. Dan kamu tak doakan jadi anak yang soleh nak. Dongakno ibu sabar nak ya. Dan kamu tak doakan jadi anak yang soleh. Insya Allah soleh. Kalau anak nakal misalnya, maka panggil panggilan yang baik. Misalnya, anaknya laki-laki nih. Ustadzku, Ustadz, ayo pulang Ustadz. Pulang, ayo pulang jam berapa ini mau maghrib. Ustadz, insya Allah jadi Ustadz. Itu. Lah ini tidak. Orang tua bilangnya gini, ayo terus no. Terus no, ya diterus no. Lah ibu bilang terus no, ya tak terus no. Ada enggak yang kayak gini? Itu ibu bilang terus no, ya tak terus no. Gak bisa Bu anak sekarang. Jadi mainnya harus main cantik. Ya, seperti itu. Ya, ibu harus sering-sering ikut parenting ya. Nah, seperti itu ya. Baik. Berarti boleh Ustadz ya memarahi anak, boleh. Ya, boleh. Katanya Ustadz tidak boleh kepada anak itu kalimat-kalimat larangan. Jangan, itu nggak boleh. Siapa bilang? Nabi aja melarang seorang anak kecil makan dengan tangan kiri. Terus kemudian makan tangannya itu berpindah dari sana ke sini. Itu kata Nabi diingatkan. Ya, boleh. Hanya saja ya maka marah sewajarnya. Dan kalau mau mukul Bu, ada aturannya Bu. Mukul anak itu Bu, maaf, satu tempatnya mukul anak pinggul ke bawah. Kalau mukul anak itu pinggul ke bawah, tempatnya 3. Pinggul ke bawah, tempatnya 3. Maaf, pantatnya, atau betisnya, atau telapak kakinya.
Dan itu pun ada syaratnya. Pemukulan yang tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Mukul ya apa itu, Ustaz? Ayo. Ya. Atau dijewit-jewit biasa ya. Ya. Tahu jewit gemes? Ini enggak. Jewit sampai biru. Nggak boleh. Ada lagi orang tua nyentil telinga anak. Nggak boleh. Ya, apalagi sampai menampar anak, haram, nggak boleh. Ya, terus misalnya mencubit dadanya, haram, ya nggak boleh. Ya, jadi saya kalau lihat dulu guru ngaji dulu, saya dulu kalau belajar ngaji dulu, ya ada guru ngaji saya pada waktu tinggal di Gayung Sari, saya sempat tinggal di Gayung Sari, itu dipanggilkan guru ngaji sama orang tua saya, kerennya minta ampun, Mbak penjalin Bu, penjalin. Ayo ikut aja ya Pak. Ya, dulu Bu enggak ada ikro atau enggak ada ummi ya, enggak ada kiroati, enggak ada. Alif fathah a ya a, enggak sekarang kan aba, ba. Itu dulu enggak ada, itu salah baca, cetak. Oh, biru ini. Itu andai kata dilaporkan kemana itu? Apa perlindungan apa itu? Insya Allah kena, insya Allah. Iya. Itu sekarang. Dilindungi, dulu ndak ada yang kayak gitu. Ya sudah biru semua. Dan itu sama orang tua saya dibiarkan. Ya. Nah, kalau begitu, ya, sekarang ndak bisa. Maka caranya dengan cara yang baik. Ya, boleh marah, boleh memukul, tapi ndak boleh berlebihan. Sampai menimbulkan rasa sakit, menimbulkan bekas. Ya, baik. Terakhir nomor 6, anak dibiarkan berkawan dengan teman yang jelek. Anak dibiarkan berkawan dengan teman yang jelek. Lingkungannya lingkungan yang jelek. Lawang dia tinggal lingkungan narkoba. Wah, ya sudah. Ya. Lingkungan yang jelek. Nggak boleh. Atau teman berkawan yang jelek. Makanya kita harus tanya, temanmu siapa? Kamu berteman dengan siapa? Kamu ke rumahnya siapa? Ya, itu harus tahu akhlaknya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu ya. Baik. Ini yang keenam, terakhir itu penutup. Sekarang kita masuk, yaitu materi yang nomor 5 sekarang. Tugas orang tua untuk mengatasi ukukul walidain. Apa tugasnya? Tugasnya ada 4 saja. Tugasnya cuma 4. Tugas orang tua mengatasi ukukul walidain. Supaya anak kita tidak durhaka gitu loh. Maksudnya Bapak Ibu sekalian. Apa tugasnya? 1. Jadilah orang tua yang istiqomah dalam berkata dan berbuat. Yang istiqomah. Jadilah orang tua yang istiqomah dalam berkata dan berbuat. Jadi antara perkataan sama perbuatannya itu selaras. Jangan kemudian tidak selaras, kasihan anaknya bingung. Ini yang tak contoh siapa? Contoh ini, tak kasih contoh. Orang tua bilang sama anaknya, Umi paling benci punya anak suka bujuk, suka dusta. Umi tidak ridho sampai anaknya Umi ini suka bohong. Umi paling tidak senang dan itu dilarang oleh Rasulullah. HP-nya berdering. Kring. Bilang sama anaknya, kalau cari Umi bilang tidak ada. Kalau cari Umi bilang ada. Ya, gak konsisten kan? Dia menyuruh anaknya untuk jujur. Tapi dia sendiri contoh. Ya, dia menasihati orang tuanya. Dia menasihati anaknya, ya, kamu jangan nggak boleh bohong. Orang bohong itu diancam dengan neraka. Orang bohong sekali akan melahirkan bohong-bohong berikutnya. Akhirnya kulino bohong dan seterusnya. Umi paling benci. Ternyata pintu rumahnya, bel rumahnya terdengar. Plingklong, diintip. Bilang kalau cari Umi, bilang nggak ada. Bilang. Dan namanya anak jujur, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamanya ada, Dek. Mama ada, tapi tadi pesen.
Disuruh bilang tidak ada. Loh, berarti mamanya ada. Ada. Tapi tadi pesan disuruh bilang tidak ada. Nah, siapa yang salah ini kira-kira? Mamanya. Anak jujur, siapa yang ngajari pembohong pertama? Orang tua. Orang tua mengajari bohong. Padahal di sekolahan anak ini dididik sama gurunya, bohong itu dosa. Dalilnya, ini ayat Qur'annya, hadisnya, ciri-ciri orang munafik. Kalau bicara suka berbohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya khianat, itu ciri orang munafik. Pulang, malah orang tuanya suka bohong. Anak bingung, ini yang tak turu, yang tak teladani siapa? Makanya jadilah seorang orang tua yang istiqomah dalam berkata dan berbuat, yang konsisten. Nah, seperti itu. Insya Allah anaknya soleh, insya Allah. Ya, insya Allah seperti itu. Nggak akan durhaka anaknya. Karena lihat apa yang diucapkan abinya, dan itu juga, ini misalnya abinya nyuruh. Yang masjid, sholat di masjid, tapi abinya sholat di rumah. Ada yang kayak gini kira-kira? Abinya sholat di rumah. Loh, abi kenapa kok nggak ke masjid? Gak usah nganui abi, gak usah. Loh, karepe dhewe nih. Ya. Baik, ancamannya ada Ustadz, orang yang kayak gini. Orang yang iso nuturi tapi gak gelem ngelakoni. Suka ngasih nasihat tapi dia sendiri gak mau melakukan. Ada ancamannya, ada. Apa ancamannya? Tak kasih dua. Satu, Al-Baqarah ayat 44. Ayo dibuka Al-Baqarahnya ayat 44. Surat nomor 2 Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya 44. Ya. Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah ayat 44. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Silakan. Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah ayat 44. Silakan ayo. Mengapa? Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Stop. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Lanjut. Padahal kamu membaca kitab suci. Tidakkah kamu mengerti? baik, padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ini adalah ayat sindiran. Kenapa kamu itu berkata tapi tidak melakukan? Ya, makanya harus selaras. Yang nomor dua, Quran surat nomor 61, As-Saff. Quran surat nomor 61, As-Saff. Ayatnya ayat yang ketiga. Ayat 3. Surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Silakan. Ayat 3. As-Saff surat nomor 61 ayat 3. Ayo. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Duh, sangat besar kemurkaan Allah. Engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Ya. Ya, baik. Yang kamu tidak melakukan, ya, baik. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Nomor 2, tugasnya orang tua untuk mengatasi anak durhaka. Nomor 2 adalah hendaknya mendidik anak dengan tauhid terlebih dahulu. Hendaknya mendidik anak dengan tauhid terlebih dahulu. Iya, diajarkan tauhid, Bu. Akidah, tauhid. Jadi anak itu dikasih pendidikan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Jadi dikenalkan bahwasanya Allah itu selalu melihat kita. Nah, itu kan tauhid. Ya, seperti itu. Dikenalkan kepada anak kita, anak-anak kita, Allah itu selalu hadir dimanapun kita berada. Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Bahkan Allah juga mengetahui yang terbesit dalam hati kita, terlintas dalam hati kita. Allah tahu. Itu ditanamkan. Maaf ya, saya tidak menyebut nama sekolahannya.
Saya tidak sebut nama lembaga. Nanti dipikir saya promosi. Enggak, saya enggak sebut. Ceritanya, Bu, saya pernah sholat duhur di salah satu masjid. Ternyata masjid itu sampingnya ada lembaga pendidikannya. Besar, Bu, besar. Ya, bahkan ini termasuk favorit, Bu. Termasuk favorit. Sekolah favorit Surabaya. Sekolah Islam. Ya. Terus saya sholat di masjid itu. Nah, ketika saya selesai sholat, giliran setelah jamaah sholat duhur sudah selesai, barulah sekolah itu murid-muridnya sholat duhur. Jadi mereka sholat duhur itu setelah jamaah yang lain sudah sholat. Saya perhatikan yang diajari sama gurunya ini anak-anak ya umur 8-9 tahun, kelas 2, kelas 3 SD. Anda bisa bayangkan kan anak umur 8-9 tahun betapa susahnya diatur. Nah, sekian ratus anak loh ini. Diajari sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah. Saya kepingin tahu aja apa yang dilakukan oleh guru. Saya kepingin tahu, ya apa? Mendiamkan anak sekian banyak, ngatur anak sekian ini, ya apa caranya? Tak lihat aja sama saya duduk mojok tak lihat aja. Gurunya cuma bilang begini. Itu yang sampai sekarang itu saya tancapkan dalam hati saya. Gurunya cuma begini, ya. Kan rame di waktunya sholat, rame. Ya. Ayo anak-anak, Allah Maha melihat. Allah melihat yang kita lakukan. Anak-anak, Allah melihat. Itu langsung diam. Meskipun dia sedikit ngobrol. Allah lihat, Allah lihat, Allah lihat. Allah lihat. Gurunya memasukkan ke dalam anak ini, Allah Maha melihat. Bu, mohon maaf ya, saya minta maaf. Mereka yang selingkuh, yang punya wanita idaman lain, mereka yang punya pria idaman lain, karena mereka tidak merasa Allah hadir dalam hidupnya. Mereka yang korupsi, mereka yang mencuri ngambil barangnya orang, mereka tidak menghadirkan Allah dalam hidupnya. Makanya mulai kecil ditanamkan Allah itu melihat kapanpun. Allah itu lihat apa yang kau lakukan. Tanamkan tauhid ini. Sehingga kalau ini ditanamkan, maka dia tidak akan bohong sama orang tuanya. Betul kamu tidak bohong, Allah lihat. Allah tahu apa yang diucapkan hambanya. Betul, Ma, aku tidak bohong. Ya, tanamkan itu terus, tauhid. Itu harus dikenalkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu ya. Baik. Jadi, itu yang nomor 2. Mana dalilnya? Dalil. Yaitu suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya 128. Al-Baqarah ayat 128. Mari kita dengarkan. Surat Al-Baqarah itu surat nomor berapa? Ya pasti tahulah. Al-Baqarah 128. Nah. Ya. Ini ayat 128. Doanya Nabi Ibrahim. Oh, sebentar. Oh, mohon maaf, bukan Al-Baqarah 128. Tetap Al-Baqarah ayat 133 maksud saya. Ayat 133. Ya, ini kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam saat akan meninggal. Ketika nazak, ya, ketika beliau yaitu mau meninggal, sakaratul maut, ya, maka beliau mengucapkan kalimat ini. Kita dengarkan Al-Baqarah 133. Allah berfirman, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ya silakan. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya? Baik, ulang lagi Mas, pelan-pelan Mas. Ya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya? Baik, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata, lihat perkataan Yakub kepada anak-anaknya. Apa itu Mas? Silakan. Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Baik, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kalian akan menyembah siapa kalau aku sudah meninggal? Nah itu. Jadi
Bapak Ibu sekalian, ini penting, wasiat orang tua kepada anaknya sebelum meninggal. Apa yang akan kalian sembah, yang kalian ikuti setelah nanti Abi tidak ada? Nah, itu ditanyakan itu. Terus kemudian lanjut. Mereka menjawab, Apa kata anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam? kami akan menyembah Tuhanmu. Stop, satu dulu. Kami akan menyembah Tuhanmu. Tuhannya Nabi Yakub. Siapa Tuhannya Nabi Yakub? Allah. Lanjut. Terus Tuhannya siapa? Dan Tuhan nenek moyangmu. Yaitu Tuhannya siapa? Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, yaitu Tuhan. Silakan. Yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Kepadanya, seperti itu ya. Jadi artinya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam menjawab, kami menyembah Allah azza wa jalla. Allah ini Tuhannya Ibrahim, Allah ini juga Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, Nabi Yakub itu nama lainnya apa? Ada yang tahu enggak, Bapak Ibu? Nama lainnya Nabi Yakub siapa yuk? Betul, Israel. Makanya hati-hati kalau bahas masalah Israel. Ya, jangan dikit-dikit Anda mengatakan Israel biadab. Sudah memborbardir Palestina, Gaza. Sudah membantai saudara kita, hati-hati. Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Sama dengan kita mengata-ngatai kata-kata yang kotor kepada Nabi Yakub. Makanya pinter, ini murni Yahudi. Makanya pinter Yahudi. Dia tidak mengatakan Yahudi, dia memakai nama seorang Nabi yang mulia, Israel. Supaya seluruh dunia ini nyalahkan Israel. Sebab Bu, mohon maaf, Ibu harus tahu, Nabi ketika masih hidup, orang Yahudi itu ditanya oleh Nabi. Orang Yahudi ditanya, hal ta'lamuna anna Israila Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian mengakui, apakah kalian meyakini Israel itu adalah Yakub alaihissalam? Maka kata orang Yahudi, naam, iya, kami bersaksi Israel itu Yakub, Israel itu Yakub. Itu langsung Nabi menunjuk satu jarinya ke langit, lalu diarahkan ke mulut mereka. Apa kata Nabi? Allahumma syhud alaihim. Ya Allah, saksikan ucapan mereka. Omongan mereka ini saksikan. Mereka mengakui Israel itu Yakub. Makanya kita jangan dikit-dikit mengatakan Israel kurang ajar. Jangan. Sama dengan kita mengatakan Nabi Yakub kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita katakan Yahudi yang kurang ajar. Yang membantai saudara kita di Gaza bukan Israel. Yahudi. Israel itu Yakub. Pinter Yahudi. Supaya dia tidak disalahkan PBB seluruh dunia. Dia pakai nama semua. Sehingga semua itu mengarah ke Yakub semua. Nyalahkan ke ini terus. Kasihan ini. Iya, maka nggak boleh. Maka mulai sekarang biasakan kalau mendengar berita di layar kaca kita tentang apa yang terjadi di Palestina, ini kerjaannya Yahudi Zionis. Zionis Yahudi. Jadi bukan Israel. Israel itu nama Nabi kita, Yakub alaihissalam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 3. Tugas orang tua. Bahkan Luqman juga menasehati anaknya Luqman. Ada nggak surat Luqman? Luqman itu nabi atau bukan? Bukan nabi Luqman itu. Orang soleh. Orang soleh. Tapi nasihatnya tertulis dengan tinta emas dalam Al-Quran. Masya Allah. Apa nasihatnya Luqman? Silakan Anda catat aja. Surat Luqman ayat 13. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Surat Luqman ayat 13, surat 31 ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, melakukan syirik. Karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Berarti mulai kecil anaknya sudah dikenalkan bahaya syirik. Oh, ini tauhid. Surat 31 ayat 13. 3 diwalak-walik aja. 31 ayat 13 diwalak-walik. Ya. Surat 31 itu surat apa? Luqman ayat berapa? 13 ya.
Lanjut nomor 3. Oh, habis ini ya. Nomor 3, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, memperhatikan pergaulan anak. Memperhatikan pergaulan anak dan permainan yang merusak moral. Memperhatikan pergaulan anak dan permainan yang bisa merusak moral. Ya, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, terakhir sampai 5 ini. Nomor 4, yang nomor 4 adalah senantiasa mendoakan anak. Senantiasa mendoakan anak. Anaknya didoakan yang baik-baik. Senantiasa mendoakan anak. Ya, Ustadz, doanya itu gimana? Sebelum tak tunjukkan doanya orang tua untuk anak, maka saya bacakan dulu dalil tentang pentingnya doa orang tua kepada anak. Ibu-ibu tulis saja, dalilnya itu Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 1655. Nggak bawa saya, jilid 3 itu ya. 1655. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ya, 1655 ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak diragukan lagi, pasti akan dikabulkan Allah. 3 macam doa yang tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan Allah. 3 macam doa yang tidak diragukan, pasti dikabulkan Allah. 1, yang pertama, dakwatul walid, doanya orang tua. Oh, mustajab. Makanya jangan bosan mendoakan anak. Doanya orang tua itu mustajab. Lalu yang kedua, wa dakwatul musafir, doanya orang musafir, bepergian jauh, musafir. Kalau Mojokerto termasuk musafir, Mas ya? Enggak lah, iya. Mojokerto berapa kilo dari sini? Berapa kilo? Hah? 40? Masa 40? Kirian ya, 30. 30-an ya, mau dari Krian ya. 30-an. Ya, enggak, bukan musafir ya. Kayak Surabaya Gresik lah. Iya, jadi kalau sudah di atas 80 barulah musafir ya. Terus yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terdolimi. Doanya orang yang terdolimi. Istri yang terdolimi itu doanya mustajab. Terus nomas dolimono aku terus mustajab doaku. Ya, itu jadi istri kalau didolimi mestinya jangan, ya, sambatan, jangan, ya. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku suami yang mendolimi diriku, doaku berarti mustajab. Bersyukur kepada Allah. Ya. Baik. Sekarang tak tunjukkan macam-macam doa orang tua kepada anak. Macam-macam doa orang tua. Anda tulis. 1. Insya Allah bulan depan tak tes ini ya, doanya ini ya. Harus hafal ini. Oh, kalau tidak gini tidak dibaca-baca, ditulis stop. Ya. Nomor 1. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 128. Al-Baqarah ayat 128. Dalam kurung, doanya Nabi Ibrahim. Tutup kurung. Supaya tahu Anda, itu Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya itu. Doa Ibrahim kepada anaknya. Lah kita boleh pakai doa itu. Mendoakan anak-anak kita. Ya. Nomor dua. Quran surat Ali Imran. Nanti dibuka sendiri. Surat Ali Imran. Surat nomor berapa? 3. Ayatnya 38.
Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38. Dalam kurung doanya Nabi Zakaria. Tutup kurung. Oh, itu ada Nabi Zakaria itu minta keturunan, terus supaya keturunannya soleh-soleha. Dihafalkan doa itu. Ya, doanya saja, jangan ayatnya. Paham maksud saya? Dibaca, dihafalkan doanya saja, bukan ayatnya. Ya, kan ada doa itu diawali ayat dulu, baru isi doa. Ya, ayo coba saya dibuka Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah ayat berapa tadi? 128. Anda lihat di situ. Nah, itu baru doa itu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus satunya lagi tadi apa doanya Nabi Zakaria Ali Imran? Berapa? Ali Imran berapa? 38. Ali Imran ayat 38. Lihat di situ. Oh itu. Jangan dibaca hunalika da'a, jangan. Ya, doanya aja yang di tengah itu, di tengah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi dari awal lihat artinya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, gak usah diwoco itu. Langsung aja, langsung. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Tuh. Faham maksud saya di sini ya? Yang dibaca doanya, bukan ayatnya. Makanya harus dilihat. Pokoknya awalannya mesti Robbana atau Robbi, ya. Terus nomor 3. Nomor 3 Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat nomor berapa? 14, betul. Quran surat nomor 14. Ya, ayatnya ayat yang ke-35. Surat 14 ayatnya 35. Ya, gimana itu bunyi doanya? Nah, betul. Mulai dari Rabbi ja'al hadal balada aminau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, itu ya. Lihat itu. Kenapa? Kenapa, Bu? Nah, baik. Terus nomor berapa sekarang? 5. Oh, itu doanya Nabi Ibrahim yang tadi itu. Tetap Ibrahim. Sekarang nomor berapa? 4 ya? 4. Quran surat Ibrahim lagi. Ibrahim surat 14. Ibrahim ayatnya 40. Itu dalam kurung doanya Nabi Ibrahim lagi. Doanya Nabi Ibrahim. Quran surat nomor 14 Ibrahim ayat 40 dalam kurung doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi yang ayat 35 doanya Ibrahim, ayat 40 juga doanya Nabi Ibrahim. Paham maksudnya di sini? Paham ya? Baik. Gimana doanya itu? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Hafalkan doa ini? Hafal. Itu doakan apa, Bu? Intinya supaya anak keturunannya ndak malas sholat. Lihat itu artinya. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku, bukan hanya anaknya tok, cucunya juga didoakan. Orang yang tetap melaksanakan sholat. Makanya banyak anak sekarang wangel tuturan sholatnya. Karena apa? Karena mungkin orang tuanya jarang mendoakan anaknya supaya menjadi ahli sholat. Ya giliran sekarang sudah besar, baru ya Allah nak, mama ini sampai malu sama tetangga. Teriak-teriak. Ya, mama ini kepingin kalau belum adzan kamu sudah ambil air wudhu gitu loh. Sholat gate di kongkon itu gak iso tanah. Ada enggak yang kayak gini? Ya, ini yang senyum-senyum ini kayaknya ini
Kayaknya ini sudah pengalaman ini kayaknya ya. Itu, makanya didoakan. Terus nomor berapa sekarang? 5. Yang nomor 5 adalah Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan. Surat nomor berapa Al-Furqan itu? 25, ayatnya 74. Quran surat nomor 25 ayat 74. Apal kok ini? Rabbana hablana min azwajina. Loh, itu mendoakan pasangannya. Istri doakan suami, suami doakan istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Terus lagi. Nomor berapa sekarang? Quran surat As-Saffat. Quran surat As-Saffat. As-Saffat. Quran surat As-Saffat. Yang tadi itu nomor berapa? Tadi Al-Furqan itu 4 ya? 5. Al-Furqan itu doanya Ibadur Rahman. Doanya Ibadur Rahman. Kalau yang ini nomor 5 ini, nomor 6 ini As-Saffat surat nomor 37 ayat 100. Surat 37 ayat 100. As-Saffat itu surat 37 ayat 100. Dalam kurung doanya Nabi Ibrahim lagi. Doanya Nabi Ibrahim. Banyak doanya Nabi Ibrahim untuk anak keturunan. Ayat 100. Pendek doanya. Robbi habli. Robbi habli. Robbi habli. Yaitu doanya pendek. Ya Allah, jadikan, karuniakan aku keturunan yang soleh ya Allah. Robbi habli minas solih. Doanya Nabi Ibrahim. Terus nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Surat nomor 46 itu Al-Ahqaf. Ayat 15. Surat Al-Ahqaf. Surat nomor 46. Ayatnya ayat 15. 46 ayatnya ayat yang ke-15. Ya. Ayo, dari mana itu doanya? Dari mana doanya? Itu ayatnya panjang itu. Dari mana doanya? Ayo, dilihat. Ayo, sudah ketemu loh ini saya. Betul. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li. Lah ini mulai di sini. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya siapa Ustadz? Itu doanya orang tua yang soleh katanya para ulama. Doanya para orang tua yang soleh, terutama mereka yang umurnya sudah 40 tahun. Orang tua yang umurnya sudah 40 tahun. Di sini sudah 40 semua? Oh, lebih. Oh, lebihnya banyak apa dikit? Ya, baik. Jadi kalau sudah umur 40 doanya ini, ya. Terus terakhir penutup. Ya, kalau ini bukan di Quran ini. Ini bukan di Quran, tapi di hadis, tulis saja. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor 3525. Ibnu Majah nomor 3525. Anda tulis dalam kurung doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad SAW untuk cucunya Hasan Hussein. Lah kita boleh pakai doa ini untuk anak keturunan kita. Doakan Bu. Bagus doanya. Tapi bukan di Quran ini. Ada di hadis. Ada di hadis. Gimana doanya? Begini doanya. Insya Allah ibu-ibu hafal kok. Insya Allah hafal. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli ainin lamah. Supaya tidak kena penyakit ain, terkena ain, mata jahat. Makanya kalau punya anak bayi jangan suka digendongi tetangga. Jangan.
Kadang orang itu memuji tapi hatinya nggak senang. Lah itu bisa kena ain nanti anak itu. Foto anak kita yang masih balita yang lucu, kita taruh sebagai status atau profil WA kita. Jangan. Itu bisa terkena ain nanti. Ain. Sehingga anak itu jadi sakit-sakitan nanti. Makanya ini kita doakan perlindungan dari penyakit ain, mata jahat. Sebab ada anak itu habis dipuji, langsung drop. Ada. Seperti itu ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Berarti tinggal satu materi. Apa Bu? Materi yang terakhir nomor berapa? Pelajaran nomor berapa? 5 ya. Tentang apa nomor 5? Tuh. Sudah sampai situ aja? Sudah? Oh, tambahkan. Nomor 1 kan dalil, ya. Nomor 2 definisi. Nomor 3 apa? Fenomena. Nomor 4 penyebab anak durhaka. Nomor 5 tugas orang tua. Nomor 6 enggak ada. Tambahkan 1, 6. Ya, tambahkan 1, 6. Ya. Bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lah itu nanti panjang. Nanti insya Allah saya berikan fotokopiannya. Bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Intinya, anak itu disebut berbuat baik, macamnya ada 33. 33 cara berbakti kepada orang tua. Insya Allah bulan depan. Insya Allah. Ya, baik, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan soleha, dan Allah karuniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.